Wa urija bihi hatta dhahara limustawan yasma' fihi sarif al-aqlam. Dari surga tersebut dibawa lagi naik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada sebuah level, di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat mendengar sarif al-aqlam, yakni gerakan pena yang sedang menulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah, setelah kita ceritakan tentang perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun ke-10 kenabian, ya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali menggiatkan dakwahnya kepada para penduduk Makkah dan kemudian juga kepada para tamu-tamu yang datang di musim haji di tahun tersebut, ya, kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di tahun itu juga mulai menikahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Kemudian masuk ke bab selanjutnya yaitu Al-Isra wal Mi'raj. Isra Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bainama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yamurru bihadhil marhala. Ketika Nabi melewati fasenya ini, wa akhadha lid-da'wa tashuq tariqan baina an-najah wal ittihad. Dan ketika dakwah, ya, melewati prosesnya lah, ya, antara benturan, mentok, dan kesuksesan di beberapa saat, bada'at nujum al-amal tatalammah fi afaq ba'idah. Waqa' hadith al-Isra wal Mi'raj. Ketika mulai harapan-harapan semakin terang, ya. Mulailah terjadilah pada saat itu kejadian Isra Mi'raj Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wakhtalafa fi ta'yin zamanihi ala aqwal syatta, dan para ulama berselisih pendapat dalam menentukan masa Isra Mi'raj tersebut, ya, ke dalam beberapa perkataan. Sampai 6 pendapat, ya, tentang penentuan waktu Isra Mi'raj Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Qil dikatakan, katanya Isra Mi'raj ini terjadi di tahun yang sama ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi. Ya, ini berarti tahun 1 kenabian, ya. Pendapat ini pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam At-Tabari, Abu Ja'far rahimahullah. Ada yang mengatakan bahwasanya Isra Mi'raj ini 5 tahun setelah kenabian, ya. 5 tahun setelah kenabian. Pendapat ini dikuatkan oleh Al-Imam An-Nawawi dan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahumullah. Ada juga yang mengatakan katanya Isra Mi'raj adalah malam ke-27 dari bulan Rajab, tahun 10 kenabian. Ya. Waqil dan dikatakan Isra Mi'raj itu terjadi 1 tahun sebelum hijrah. 16 bulan sebelum hijrah. Ya. 16 bulan sebelum hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti sekitar tahun 12, ya. Tahun ke-12 kenabian, ya. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdakwah di Makkah ini 13 tahun, ya. Berarti sebelum hijrahnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam di tahun ke-13, ya, berarti di tahun ke-12 kenabian, ya. Yaitu pada bulan Ramadan, ya, tahun ke-12 kenabian. Qil dikatakan Isra Mi'raj ini terjadi sebelum hijrah sekitar 14 bulan sebelum hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di Muharram tanggal 13. Di Muharram tahun ke-13 kenabian. Ada yang mengatakan demikian. Ada juga yang mengatakan bahwasanya Isra Mi'raj ini terjadi 1 tahun sebelum hijrah. Loh. Pas di Rabiul Awal tahun ke-13 kenabian. Ya. Waruddatil aqwal ats-tsalatsah al-awwal bi anna Khadijah radhiyallahu anha tuwfiyat fi Ramadan sanah 10 min an-nubuwah. Tiga pendapat yang pertama ini terbantahkan dikarenakan Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha itu meninggal di Ramadan tahun ke-10 kenabian. Wa kanat wafataha qabla an tufrad as-salawat al-khams, dan jelas Ummul Mukminin Khadijah ini meninggal sebelum
Salat diwajibkan. Ya. Wala khilaf anna fardha salawat al-khams kan lailatul Isra, dan enggak ada perbedaan pendapat bahwasanya salat mulai diwajibkan itu sejak Isra Mi'raj. Berarti Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha meninggal sebelum Isra Mi'raj. Ya. Ya. Berarti 3 pendapat yang pertama terbantahkanlah dengan kenyataan itu. Ammal aqwal ats-tsalatsah al-baqiyah, adapun 3 pendapat yang terakhir, ya. Falam ajid ma urajjih bihi wahidan minha. Aku enggak menemukan riwayat apapun yang menguatkan pendapat tersebut. Ghaira anna siyaq surah Al-Isra, kecuali mungkin redaksi yang kita bisa baca di surat Al-Isra, oke? Yadul 'ala Al-Isra mutaakhir jiddan. Itu menunjukkan bahwasanya kasus Isra Mi'raj memang di akhir-akhir tahun, yakni mendekati tahun ke-13 sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah, ya. Wa ra'a a'immatul hadis tafasil hadhihi al-waqi'ah. Wa fi ma yali nasruduha bi ijaz. Kemudian para periwayat hadis meriwayatkan tentang ya kabar-kabar yang spesifik menggambarkan tentang kejadian apa yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam Isra Mi'raj, ya. Kira-kira dapat kita simpulkanlah riwayat-riwayat mereka di dalam beberapa poin ini. Ya. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, Usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi jasadihi ala sahih. Rasul dibawa Isra bersama fisiknya, ya. Ini pendapat yang paling sahih dari Masjidil Haram menuju Bait Al-Maqdis, menuju Baitul Maqdis di Palestina, ya. Raqiban 'alal buraq, mengendarai buraq. Suhbata Jibril alaihi wassalatu wassalam. Di dalam tur itu Rasul ditemani oleh Jibril alaihi salam. Fanazal hunak. Kemudian Rasul pun turun di Baitul Maqdis. Wasalla bil anbiya imaman. Dan di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam salat mengimani para nabi. Wa rabatal buraq bihalaqah babil masjid. Pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikat buraq tersebut di tempat mengikat onta di depan masjid, ya. Tsumma urija bihi tilkal lailah, dan di malam itu juga akhirnya dibawa Mi'raj Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Jadi Isra ini safar fil lail. Perjalanan di malam hari. Kalau dibilang Isra itu haram ke Aqsa, itu Isra. Mi'raj itu ke atas. Berarti Aqsa ke langit. Ya, itu Mi'raj. Zain, Isra, Mi'raj, begitu. Tsumma urija bihi tilkal lailah, kemudian dibawa Mi'raj Nabi di malam tersebut dari Baitul Maqdis menuju langit bumi. Ya, ini langit lapisan pertama, ya. Fastaftah lahu Jibril fafutihalah. Jibril pun alaihi salam meminta dibukakan pintu langit tersebut, dibukakanlah baginya. Fara'ahunak Adam abul bashar. Di langit pertama bumi ini Rasul bertemu dengan Adam alaihi salam, ya, bapaknya manusia. Fasallama alaihi farahaba bihi wa radda alaihi salam. Ya, Nabi pun bersalam dan kemudian dijawab oleh Adam alaihi salam dan disambut oleh Adam alaihi salam. Wa aqarra bi nubuwwatihi. Adam pun alaihi salam menegaskan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa arahu Allahu arwah as-su'ada an yamini wa arwah al-ashqiya an yasari. Pada saat itu ditampakkan oleh Allah ruh-ruh para orang-orang yang berbahagia di sebelah kanannya Adam alaihissalam, dan kemudian ruh-ruh orang-orang yang sengsara, ya, di sebelah kirinya Adam alaihissalam. Pada saat itu ditampakkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tsumma urija bihi ila as-sama' ats-tsaniyah. Kemudian dibawa naik Rasul menuju langit lapisan berikutnya, langit kedua. Fastaftaha lahu fara'a fiha Yahya bin Zakaria. Di langit kedua ini, setelah dibukakan pintu langit tersebut, di situ Rasul bertemu dengan Nabiullah Yahya ibnu Zakaria alaihi salam. Bertemu juga dengan Isa ibnu Maryam alaihi salam. Falakiyahuma wa sallama alaihima wa faradda alaihima wa rahaba bihi wa aqarra bi nubuwwatihi. Sebagaimana Adam, mereka bersalam dan kemudian menegaskan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma urija bihi ila as-sama' ats-tsalitsah. Kemudian dibawa naik Rasul menuju langit ketiga.
Fara'a fiha Yusuf. Di langit ketiga ini, di situ Nabi melihat Nabiullah Yusuf alaihi salam. Sebagaimana biasa, mereka bersalam, kemudian mereka menegaskan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma urija bihi ila as-sama' ar-rabi'ah. Kemudian diangkat Rasul masuk ke lapisan langit yang keempat. Fara'a fiha Idris. Di situ Nabiullah alaihi salam sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Idris alaihi salam, ya. Seperti biasa, Nabiullah Idris menjawab salam dan menyambut Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menegaskan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibawa naik menuju langit kelima. Ra'a fiha Harun ibn Imran. Di situ Nabi melihat Nabiullah Harun ibn Imran alaihi salam, ya. Seperti biasa Nabi bersalam dan dijawab salam tersebut disambut oleh Nabiullah Harun alaihi salam dan ia menegaskan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian di langit ke-6 Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabiullah Musa ibnu Imran alaihi salam, ya. Nah, ketika di langit ke-6 ini, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati langit ke-6, meninggalkan Nabi ke-6, di situ Musa alaihi salam menangis. Baka Musa, faqila lahu ma yubki. Ditanyalah Musa alaihi salam, apa yang membuatmu nangis? Faqal, Musa pun berkata, abki lianna ghulaman bu'itha min ba'di yadkhulul jannah min ummati akthar mimma yadkhuluha min ummati. Aku bersedih, aku menangis dikarenakan seorang bocah lelaki yang diutus sepeninggal zamanku, ternyata yang masuk surga dari golongan bocah tersebut, pengikut bocah tersebut jauh lebih banyak daripada yang masuk surga dari pengikutku. Kata Musa alaihissalam. Maksudnya dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aktsar ummah dukhulan al-jannah. Umat yang paling banyak masuk surga umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna minhum. Ya. Thumma urija bihi ila as-sama' as-sabi'ah. Kemudian dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju lapisan langit terakhir, yaitu langit ke-7. Nah, laqiya fiha Ibrahim alaihissalam. Di situ Nabi Allah bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Seperti biasa, ia menyambutnya dan kemudian menegaskan kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah melewati langit ke-7, diangkatlah Nabi menuju Sidratul Muntaha. Nah, ini lapisan setelah langit ke-7, ya. Sidratul Muntaha. Fa'idha nabquha mithla qilal hajar. Yani Sidratul Muntaha ini ternyata nabak. Nabak ini diantara jenis-jenis sidr. Diantara jenis-jenis sidr, ya. Diantara jenis-jenis, apa tadi sidr terjemahannya? Bidara. Diantara jenis-jenis bidara. Seperti pohon, ya. Di antara pohon-pohon dari macam-macam atau dari jenis-jenis pohon bidara. Ya, batangnya itu begitu besar. Kemudian daunnya misla adzanil filah, bahkan daun-daun dari pohon tersebut itu besarnya seperti telinganya gajah, seperti telinganya gajah. Tsumma ghasyiha firash min dhahab. Kemudian di sana dipenuhi dengan firash min dhahab, dengan dipan-dipan yang terbuat dari emas. Wa nur wa alwan, terdapat banyak cahaya dan banyak warna. Fataghayyarat, warna tersebut pun berubah-ubah, begitu indah, ya. Fama ahad min khalqillah yastati ayyasifa. Tak ada satupun dari makhluk Allah yang bisa menggambarkan sifatnya. Min husniha, karena begitu indahnya di Sidratul Muntaha, pemandangan yang didapatkan Nabi di Sidratul Muntaha, ya. Thumma rufi'a lahu al-bait al-ma'mur. Kemudian sampailah Nabi kepada al-bait al-ma'mur. Al-bait al-ma'mur, yakni sebuah tempat yang di situ di mana para malaikat datang dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza huwa yadkhuluhu kullu yawmin 70,000 malak. Dan di setiap hari bait ma'mur tersebut dimasuki oleh 70.000 malaikat. Thumma la ya'udun, dan mereka tak kembali lagi. Thumma udkhilal jannah. Kemudian Nabi dimasukkan ke dalam syurga. Ya, di surga tersebut Nabi melihat hadail lu'lu', yakni untayan-untayan permata, untayan-untayan permata. Wa idza turabuha al-misk, bahkan pasir-pasirnya, debu-debunya ini misk, yakni begitu harum, ya, sebagaimana misik. Wa urija bihi hatta dhahara li mustawan yasma' fihi sarif al-aqlam. Dari surga tersebut dibawa lagi naik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada sebuah level. Di situ Nabi SAW dapat mendengar sarif al-aqlam, yakni gerakan pena yang sedang menulis.
pena yang sedang menulis. Nah ini pena yang sedang menulis ini nggak bertentangan ya. Yani pena menulis itu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan alam semesta. Ya kan, kataballahu maqadir al-khalaiq bi 50.000 sanah. Allah menuliskan takdir para makhluknya ini 50.000 tahun sebelum qabla ayyakhluqas samawat wal ard, sebelum menciptakan alam semesta. Dan Rasul juga bilang, berarti kan pena udah nggak ada kerjaan nih. Iya kan? Udah kelar nih tugasnya kan? Apakah masih nulis lagi di Lauhul Mahfuz? Kok Nabi dengar pena? Begitu dong. Iya kan? Kayak kontradiktif gak? Iya kan? Dan bukankah Nabi SAW berkata, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran tersebut telah mengering. Tapi kok masih ada suara pena di situ? Ya, maka jawaban yang diberikan para ulama untuk hal ini adalah bahwa pena tersebut ghair al-aqlam allati, bukan pena yang digunakan untuk menulis Lauhul Mahfuz, untuk menulis qadar di Lauhul Mahfuz. Ini pena-pena para malaikat, yang dimana dengan itu mereka menulis apa yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala min aqdiyah, dari qada, dari ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada mereka, atau menuliskan apapun yang Allah perintahkan mereka untuk menulis. Enggak mesti pena yang awal itu. Gitu. Dengan sini ketemu semua hadis-hadis tersebut, enggak ada kontradiksi, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa ke sebuah posisi, sebuah tingkatan yang bahkan di situ Nabi mendengar guratan-guratan pena. Ya. Thumma urija bihi ila al-Jabbar jalla jalaluhu. Kemudian dibawa lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik sehingga menghadap Allah Subhanahu wa Taala. Fadana minhu hatta kan qaba qausaini aw adna. Allah pun mendekat darinya, oke, sehingga seperti dua kurungan atau bahkan lebih dekat. Qausain yakni tanda kurung, tanda kurung. Qaba qausain yakni tanda kurung yang begitu dekat, atau bahkan lebih dekat. Demikian dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala. Sangat dekat pada saat tersebut, ya. Qaba qausain aw adna, ya. Fa'auha ila abdihi ma auha. Di situ Allah wahyukan apapun yang diwahyukannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam di posisi itu udah nggak ditemenin lagi sama Jibril alaihi salam, udah nggak bisa. Udah Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Allah di antara waktu yang dimana Allah langsung berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemarin pernah kita jelaskan bahwa kalimullah yang memiliki gelar orang yang dimana Allah berbicara langsung itu adalah Nabiullah Musa alaihissalam. Tapi la ya'ni, ini tidaklah bermakna bahwasanya nabi-nabi lain Allah tidak pernah bicara langsung, enggak demikian. Cuman memang mungkin wallahu alam yang paling intens pembicaraannya langsung dengan Allah adalah Musa alaihissalam. Nah, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah enggak Allah bicara langsung tanpa perantara? Pernah, diantaranya kasus Isra Mi'raj ini, di mana Allah langsung mewahyukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam apa yang diwahyukannya. Iya kan? Nabi ya Allah juga pernah ngobrol sama Ibrahim alaihissalam, ngomong langsung kepada Ibrahim alaihissalam, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qal awalam tu'min? Wahai Rabb, yani tampakkan padaku bagaimana kau menghidupkan kembali makhluk yang telah mati. Allah berkata, kau tak percaya? Yani kau tak beriman? Ibrahim bilang, bala walakin lihat ma'inna qalbi. Beriman ya Rabb, namun agar semakin yakin hatiku. Ini pembicaraan antara Allah Subhanahu wa taala dengan Ibrahim alaihis salam. Tapi apakah Ibrahim, Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi lain kalaupun pernah ngomong langsung sama Allah mendapatkan gelar kalim? Tidak. Yang mendapatkan gelar kalim Musa alaihis salam. Ya. Ya. Allah mewahyukan apa-apa yang diwahyukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa farada alaihi 50 salatan. Di situ Allah mewajibkan ke atas Rasul sallallahu alaihi wasallam 50 waktu salat. Faraja hatta marra ala Musa alaihi salam faqala lahu bima amaraka Allah bima amaraka rabbuk. Akhirnya Nabi pun sallallahu alaihi wasallam kembali pulang, ya. Dan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati Musa alaihi salam, Musa berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah perintahkan apa padamu? Begitu.
Nabi menjawab, bi khamsina salah. Diperintahkan aku untuk melaksanakan 50 waktu salat. Musa alaihissalam berkata, inna ummataka la tatiq dzalik. Sesungguhnya umatmu tak akan mampu hal tersebut. Nggak akan mampu hal tersebut. Irji' ila rabbik fas'alhu takhfif li ummatik. Kembali kepada Rabbmu, minta keringanan bagi umatmu. Gitu. Ya. Faltafat ila Jibril. Nabi pada saat itu disuruh Musa alaihissalam demikian. Nabi pun nengok ke Jibril alaihissalam seolah-olah minta musyawarah ya. Jibril alaihissalam ka'annahu yastashiru. Fa asyara an na'am in syi'ta. Jibril alaihissalam seolah-olah menunjukkan, ya boleh kalau kau mau. Begitu. Ya. Fa'ala bihi Jibril alaihissalam hatta ata bihil jabbar tabaraka wa ta'ala. Jibril pun membawa Rasul kembali sallallahu alaihi wasallam sehingga menghadap Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa fi makanih. Ya. Dan Allah masih berada di tempatnya. Hadza lafdzul Bukhari. Ini riwayatnya Al-Imam Bukhari fi ba'dhi turuq, di beberapa jalurnya. Fawada'a anhu 10. Akhirnya Allah meringankan dari Nabi SAW 10. Berarti menjadi 40 waktu salat. Ya. Thumma anzala hatta marra bi Musa. Kemudian ketika kembali melewati Musa alaihissalam, Musa masih menyuruh Rasul SAW, irji' ila rabbik. Kembali kepada Rabbmu. Minta keringanan. Terus. Akhirnya bolak-balik antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan Musa alaihissalam. Okay? Hatta ja'alaha khamsan. Sampai terus di 5 waktu salat. Nah, setelah dapat 5 waktu, Musa pun alaihissalam masih membujuk Rasul, kembali kepada Tuhanmu, minta keringanan lagi. Begitu. Di situ Nabi SAW berkata, qad istahyaitu min Rabbi, sungguh aku sudah malu dari Rabb, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walakinni arda wa aslam. Aku ridha dengan apa yang telah Allah tentukan dan aku terima. Ya. Falamma ba'uda nada munadin, dan ketika sudah menjauh Nabi SAW, ya, terdapatlah penyeru yang mengucapkan, qad amdait faridati wa khaffaftu an ibadi. Yani Allah yang berkata di situ. Sungguh telah aku tetapkan kewajiban farduku, ya. Dan sungguh telah aku ringankan bagi umatku. Demikian ya, ini 5 waktu salat. Nah, ini diantara hujah-hujah di mana para ulama rahimahumullah, terutama para fuqaha, ya, para ahli fikih yang yu'allimun an-nas fiqh fiddin, yang mengajarkan fikih kepada para manusia. Hakikatnya syariat ini yulaim tabi'atal bashar. Hakikatnya syariat ini datang, bawakanlah hukum-hukum yang sesuai dengan tabi'atul bashar, yakni dengan apa yang berjalan sedekat mungkin dengan apa yang berjalan pada manusia, dari kemampuan dan dari logik mereka dan lain-lain. Begitu. Ya. Sebagaimana Musa alaihissalam yang mengalami hal tersebut, dia membawakan 50 waktu sholat kepada Bani Israel, dan itu nggak bisa, Bani Israel nggak biasa melakukan 50 waktu sholat, dan akhirnya mereka pun yang ada membangkang kepada Musa alaihissalam karena 50 waktu berat. Demikian, ya. Dari sini juga para fuqaha menasihati, falaisa minal aula, bukanlah lebih utama an yu'allim at-talabah ketika para penuntut ilmu atau awam diajarkan bil asyad, diajarkan pendapat-pendapat yang paling keras. Okay? Sebagaimana laisal aula, tidaklah juga utama diajarkan kepada para penuntut ilmu perkara-perkara yang sifatnya rukhsah, keringanan-keringanan yang diberikan para ulama. Tapi yang lebih tepat untuk diajarkan sebagaimana bentuk genre syariat yang sifatnya satu, mudah dan sesuai dengan memang tabiat manusia, yulaim tabiatul bashar, yang sifatnya i'tidal, yang muqarib li sunnah, yang lebih dekat kepada sunnah, yang lebih sedang gitu, yang lebih yulaim tabiatul bashar, yang lebih berkesesuaian dengan sebagaimana biasanya berjalan manusia. Ya, itu akan lebih tepat dan lebih bijak di dalam berdakwah dan di dalam mendidik. Ya. Dari situ yang diistimbatkan diantaranya dari istighfaf Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari permohonan keringanan yang dimintakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk urusan salat. Ya.
ثم ذكر ابن القيم خلافا في رؤيته صلى الله عليه وسلم ربه تبارك وتعالى. Kemudian setelah itu Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan tentang perselisihan pendapat yang terjadi tentang kasus apakah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini yang dibilang khilaf furu' akidah, ya. Furu' akidah tapi furu' ya. Begini, usul akidah dulu. Usul akidah Ahlus Sunnah bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak nanti di hari akhir. Innakum satarawna rabbakum, sesungguhnya kelak kalian akan melihat Rabb kalian kama tarawnal qamar, sebagaimana iyanan dengan mata telanjang, sebagaimana kalian dapat melihat qamar bulan lailatul badr ketika full moon, yakni enggak ketutupan awan sedikit pun. Sejelas itu kalian dapat, yakni la tudammuna fi ru'yatih, kalian enggak bakalan terhalang satu sama lain sehingga enggak bisa melihat Allah, gitu. Ya? Sejelas itu kalian akan melihat Allah. Nah ini usul akidah udah harus kita yakini terima bahwa di akhirat nanti kita akan yakni kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kaum yang menyimpang dari golongan Jahmiyah dan turunan-turunannya Mu'tazilah atau taifah yang ambil pendapat Jahmiyah menolak hal tersebut. Ya, mereka bersyubhat dengan ayat-ayat yang menafikan bahwa manusia tak akan dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah Allah berfirman, innaka lan tarani, sesungguhnya kau takkan pernah dapat melihatku. Yani ini Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan kepada Musa alaihi salam, tapi di kasusnya dunia. Oke? Bukan di akhirat. Di akhirat ada kabar lain dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa kita akan bertemu dan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Ini di antara penyimpangan-penyimpangan mereka para ahli ta'wil wa ta'til, ya. Mereka menafikan manusia akan dapat melihat Allah, katanya nggak bakalan mampu mau di dunia mau di akhirat. Enggak. Kita meyakini kita akan dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana Rasul kabarkan sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Ya. Itu usul akidah, nggak boleh khilaf bahwa kita akan melihat Allah Subhanahu. Yang jadi furu akidah adalah apakah Rasul pernah ngelihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia, yakni pada kasus Isra Mi'raj ini. Nah ini baru jadi khilaf. Ya, Allah berfirman, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar, gitu. Yani tak ada mata yang dapat mampu melihat Allah, namun Allah melihat seluruh mata yang ada, gitu. Ya. Ayat itu juga digunakan oleh para kelompok yang menyimpang untuk menafikan ru'yatullah fil jannah, untuk menafikan akidah bahwa kita kelak akan melihat Allah di surga. Ayat tersebut termasuk yang digunakan hujah oleh mereka. Yang jadi kasus di sini adalah perselisihan di sini maksudnya. Apakah Nabi SAW melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Terutama pada Isra Mi'raj. Nah ini yang baru dibilang furu akidah apa fikih nih? Akidah. Furu apa usul? Furu'nya, ya, terjadi perselisihan di sini. Ya. Nah, Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan beberapa pendapat tentang hal ini, ya. Dan dia menyebutkan kemudian kesimpulan yang disampaikan oleh gurunya yaitu Ibnu Taimiyah di dalam hal tersebut. Yang dimana kesimpulannya adalah bahwasanya ru'yah bil ain lam tasbut aslan, bahwasanya memang Nabi SAW tidak ada kabar yang tegas menegaskan bahwasanya Nabi SAW melihat Allah dengan matanya. Tuh, enggak. Ya. Ya, ru'yah bil ain lam tasbut. Gitu maksudnya. Ya. Wa huwa qaulun lam yaqulhu ahadun minas sahabah, bahkan tidak ada seorang pun dari golongan sahabat yang mengatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan matanya sendiri. Ya. Wa manukila an Ibnu Abbas, adapun kabar yang seolah-olah bermakna demikian diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya ra'a Rasul sallallahu alaihi wasallam rabbah, Rasul melihat Rabbnya, tuh, gitu sallallahu alaihi wasallam. Ru'yatuhu bil fuad. Nah, ditakwilkan maknanya Rasul melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ru'yatul fuad, penglihatan
hati, tidak penglihatan mata. Karena mata masih nggak bakalan mampu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala selama masih belum di hari yang telah dijanjikan nanti. Itu tadi Allah berfirman, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Yani tak ada penglihatan yang mampu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala sementara Allah melihat seluruh penglihatan yang ada. Ya. Jadi adapun yang kabar yang seolah-olah bermakna Rasul melihat mutlak melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, diarahkan maknanya bukan penglihatan mata tapi lebih kepada penglihatan hati, penglihatan hati. Apabila dikumpulkan riwayat-riwayat yang berbicara tentang hal tersebut, dapat disimpulkan demikian. Karena Nabi ditanya sallallahu alaihi wasallam, "Hal ra'aita rabbak lailatal mi'raj?" Ya Rasulullah, apakah kau melihat Rabbmu pada malam Mi'raj ya Rasulullah? Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam, "Nur an-nara." Gitu. Cahaya, yakni cahaya yang begitu menyilaukan. Bagaimana mungkin aku dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, cahaya tersebut adalah hijab. Gitu. Ya kan? Hijabuhu nur. Hijabnya Allah nih cahaya. Yang lau kusyifat, yang andai saja disingkap, la ahraqat subuhatu wajhihi man taha ilaihi basarahu min khalqih. Tuh. Niscaya keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuat seluruh mata yang melihatnya kebakar. Saking agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking maha sucinya, maha mulianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apakah Nabi melihatnya sallallahu alaihi wasallam? Nah di sanad lain, kalaupun ada kabar Nabi seolah-olah melihatnya dari Ibnu Abbas, tapi diarahkan maknanya tidak kepada penglihatan mata. Karena Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam berkata demikian, nurun an-narah. Cahaya, yakni serab, kumaha deuk ningali gitu maksud. An-narah, gimana aku mau melihatnya? Susah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalaupun ada kabar melihat, maka penglihatan dengan penglihatan hati. Allah bisa nggak menampakkan dirinya, kalaupun ini hamba nggak pakai matanya, bisa nggak? Bisa aja. Apa yang nggak bisa untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kira-kira titik kesimpulannya di situ. Antara pendapat yang Nabi melihat Allah dengan bukti-bukti riwayat yang ada, atau Nabi tidak melihat Allah dengan bukti-bukti riwayat yang ada, dipertemukannya di situ. Tayyib. Tidak melihat dengan mata. Kalaupun terjadi penglihatan, penglihatan dengan hati. Karena nggak ada mata yang mampu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di masa ini. Gitu. Beda dengan apa yang Allah janjikan nanti di surga. Ya. Fal awwal la yunafi ats-tsani, maka hakikatnya yang yakni riwayat-riwayat yang awal tidak bertentangan dengan riwayat-riwayat yang kedua, ya. Tsumma qala wa amma qawluhu fi suratin najm, adapun firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat An-Najm, tsumma dana fatadalla, kemudian yakni dana, Allah mendekat fatadalla, dan semakin dekat, oke? Yang ini digambarkan seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dana fatadalla ini. Fahuwa ghair ad-dunu alladhi fi qissah al-Isra. Hakikatnya yang ada di surat Najm ini enggak lagi membicarakan kasus yang terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'raj. Enggak begitu. Fa innal ladzi fi suratin Najm huwa dunuwu Jibril wa tadalli. Itu maksudnya adalah mendekatnya Jibril alaihi salam dan semakin mendekatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kama qalat Aisyah wa Ibnu Mas'ud, sebagaimana kabar demikian ditegaskan oleh Ummul Mukminin Aisyah dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum. Wasiyaq yadullu alaihi, dan demikian redaksi ayatnya menunjukkan kepada nilai tersebut. Bukan lagi berbicara tsumma dana fatadalla, bukan lagi membicarakan tentang kasus Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj. Ya. La ta'rif fi surat An-Najm lidzalika, bal fihi annahu ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha. Nah, ada juga kabar bahwasanya Rasul kembali melihatnya di Sidratul Muntaha. Nah, nya-nya ini ditafsirkan seolah-olah Rasul kembali melihat Allah Subhanahu wa ta'ala ketika di Sidratul Muntaha. Oke? Tapi tidak demikian. Hakikatnya riwayat tersebut lagi membicarakan tentang Rasul melihat Jibril alaihi salam dalam hakikat bentuk aslinya.
Yani Rasul tidak pernah melihat bentuk Jibril dalam bentuk aslinya, alaihis salam. Kecuali hanya beberapa kejadian. Di antaranya ketika awal turun wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ketika Nabi mencari ada yang memanggil ya Muhammad, Nabi kiri kanan nggak ada yang ngelihat manggil, ternyata tapi ya Muhammad. Pas Nabi ngelihat ke atas Shallallahu Alaihi Wasallam, faida Jibril, taunya Jibril, jalis ala kursiyin lahu, yang sedang duduk di atas kursinya, baina sama wal ard, kursinya antara langit dan bumi, dan dia punya sayap yang begitu lebar menutupi ufuk timur dan barat. Di situ Rasul pingsan Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu Rasul ngelihat bentuk aslinya Jibril alaihissalam. Rasul ra'ahu nazlatan ukhra, dan Rasul kembali melihatnya di lain waktu di inda sidratul muntaha, ketika di sidratul muntaha, yakni lagi ngelihat Jibril alaihissalam dalam shape, dalam bentuk aslinya, kama khalaqallahu alaiha, sebagaimana Allah ciptakan ia sesuai dengan bentuk tersebut. Ya, itu lagi ke situ arahnya, bukan lagi melihat Allah kembali di sidratul muntaha. Ya, ya. Wa qad jaa fi ba'd turuq anna sadra sallallahu alaihi wasallam syukka fi hadhihi al-marrah aidan, wa qad ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi al-marhalah umuran adidah. Nah, dan beberapa riwayat mengkabarkan bahwasanya pada saat itu terjadi lagi kasus dibelahnya hati Rasulullah sallallahu dada, dibelahnya dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjadi yang kita tahu kasus syaqqus sadr, dibukanya dada Rasul ini sallallahu alaihi wasallam, terjadi ketika Rasul masa kecil di asuhannya Halimah Sa'diyah. Itu doang kan? Padahal enggak sekali itu terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjadi lagi, oke? Di beberapa riwayat itu mengkabarkan beberapa kali terjadinya. Ketika kenabian datang padanya dan juga ketika Isra Mi'raj terjadi lagi syaqqus sadr, ya. Kalaupun hal tersebut tidak terlalu masyhur di kalangan umat, kabar tersebut tidak terlalu masyhur di kalangan umat. Dan pada saat Isra Mi'raj itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat beberapa fenomena pada saat itu yang Allah tampakkan kepadanya. Ini insya Allah di pertemuan yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.